sampai sesuai ketentuan pasal 100 ayat 1 huruf C tata tertib DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maka rapat paripurna ke-8 pada masa persidangan 3 tahun sidang 2022-2023 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Paripurna Dewan yang terhormat, agenda rapat paripurna ini terdiri dari 1. Pengesahan rencana rapat paripurna ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7. Masa persidangan 3 tahun sidang 2022-2023. Dan yang kedua, penyampaian tanggapan gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dan atas perda tentang perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional. Atas pengajuan rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Bapak Wakil Ketua, Ibu Bapak Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli dan staf khusus gubernur, para pimpinan perangkat daerah, insan pers, singkatnya hadirin sekalian yang saya hormati. Kita syukuri berkah dan anugerah Tuhan Maha Esa karena atas perkenannya kita masih dapat melanjutkan agenda rapat paripurna pada hari ini dalam rangka penyampaian tanggapan gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas pengajuan rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional. Pada kesempatan ini, saya atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur menyampaikan terima kasih kepada Dewan yang terhormat atas jalinan kemitraan yang telah berjalan selama ini dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan yang terhormat dengan memberikan perhatian, dukungan dan pandangan kritisnya kepada pemerintah. Melalui kesempatan ini juga, saya atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah pada tanggal 29 Juni 2023 yang akan datang bagi seluruh umat muslim di Nusa Tenggara Timur. Paripurna Dewan terhormat, berbagai pandangan yang disampaikan kepada pemerintah, baik berupa pertanyaan, saran, pendapat dan masukan yang konstruktif, semuanya telah ditelaah pemerintah sebagai motivasi untuk terus melakukan upaya pembenahan dan perbaikan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta dalam rangka penyempurnaan Raperda yang akan dibahas bersama nanti. Selanjutnya, perkenankan pemerintah menyampaikan penjelasan terhadap hal-hal yang diangkat oleh fraksi-fraksi Dewan yang terhormat sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Golongan Karya. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan fraksi Partai Golongan Karya yang menyatakan menerima rancangan peraturan daerah ini untuk dibahas sesuai mekanisme persidangan. Pemerintah sepakat atas pandangan kritis fraksi yang mengabarkan kondisi faktual di mana sebagian besar komoditas antar pulau masih dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah produk dan efek penggadaan atau multiplier effect terjadi di luar NTT. Sementara itu, kekayaan intelektual dan kreativitas masyarakat, baik sebagai kearifan lokal, barisan budaya, maupun sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, belum banyak berkembang dengan berbagai kendala termasuk belum adanya regulasi yang mengatur. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam RPJMD 2018-2023 yang terus diupayakan untuk dapat dicapai pembangunan ekonomi berdasarkan pada 3 prinsip, yaitu pertama, inklusif, di mana semua pelaku pembangunan dipastikan memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam pembangunan yang dilakukan. Kedua, local resources based, di mana pemenuhan kebutuhan masyarakat di NTT diupayakan oleh produk yang dihasilkan di NTT sendiri. Dengan demikian, penguatan produk pada hulu perlu terus ditingkatkan agar bisa memenuhi
kapasitas produksi yang dibutuhkan. Ketiga, keberlanjutan, di mana peningkatan produksi dan pembangunan yang dilakukan harus serta memperhatikan aspek keberlanjutan, baik dari aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dengan kebijakan ini, komoditas yang dihasilkan tidak dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi harus diproses lebih lanjut, minimal menjadi bahan setengah jadi. Pelaksanaan kegiatan juga dilaksanakan secara integrasi dari hulu ke hilir. Komitmen ini dilakukan melalui upaya untuk terus menumbuhkan wirausaha baru, UMKM, usaha ekonomi kreatif, termasuk koperasi dan BUMDes, serta memberikan payung hukum bagi pelaku usaha menengah dan kecil. Para pelaku usaha menengah dan kecil ini menjadi fondasi pembangunan ekonomi yang bersifat inklusif. Pemerintah sependapat dan fraksi, saya ulangi, pemerintah sependapat dan fraksi-fraksi bahwa kebijakan menjadikan pariwisata sebagai penggerak utama pembangunan daerah perlu terus diarahkan secara merata di semua kabupaten kota dengan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata potensial, termasuk menyelenggarakan berbagai event wisata di daerah. Pemerintah menyadari bahwa dengan adanya upaya pembenahan dan pengembangan daya tarik potensial nantinya akan mendorong adanya peningkatan kunjungan wisata, bertumbuhnya investasi dan industri pariwisata yang menciptakan efek penggadaan atau multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Industri kecil dan menengah juga akan bertumbuh sejalan dengan perkembangan pembangunan pariwisata. Pemerintah juga menyadari bahwa dengan penyelenggaraan event wisata secara berkelanjutan akan memberi dampak positif bagi tumbuh dan berkembangnya produk ekonomi kreatif yang dihasilkan masyarakat berbasis potensi lokal, dan tentunya promosi terhadap produk ekonomi kreatif dan yang ekonomi kreatif juga terwujud. Karena itu, pemerintah senantiasa mendorong dan memfasilitasi sesuai dengan kewenangan yang ada terkait penyelenggaraan berbagai event yang dilakukan di daerah, terutama dari aspek promosi dan publikasinya. Pemerintah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada fraksi yang mendorong pemerintah untuk dapat meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, sekaligus mengingatkan bahwa apabila ini tidak dilaksanakan, maka masyarakat lokal hanya akan menjadi konsumen dan penonton dalam aktivitas ekonomi yang sedang terjadi di NTT. Pemerintah juga sepakat dengan fraksi bahwa tujuan yang perlu dicapai adalah meningkatkan produktivitas masyarakat, dan salah satu strategi yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan rantai nilai dari komoditi unggulan di NTT. Pemerintah menyadari bahwa ekonomi NTT masih sangat bergantung kepada lapangan usaha primer, sebagaimana tampak dalam struktur ekonomi daerah pada tahun 2022, di mana pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 29,60% dari total PDRB harga yang berlaku. Sementara lapangan sebagai suatu proses pembentukan regulasi pemerintah daerah hendaknya menyediakan ruang partisipasi dan pendapat publik dalam pembahasannya, sehingga masyarakat lebih awal memahaminya serta siap melaksanakan, telah menjadi perhatian pemerintah dalam tahapan pembentukan peraturan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perubahannya. Terhadap harapan fraksi agar perlu menggerakkan tanggung jawab sosial dari BUMN, BUMD yang ada di seluruh NTT agar membantu dengan cara Corporate Social Responsibility atau CSR menjadi perhatian pemerintah, dapat disampaikan bahwa pemerintah saat ini dan ke depan terus meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam pengembangan ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional, antara lain dengan menggerakkan tanggung jawab sosial oleh BUMN dan BUMD lewat skema Corporate Social Responsibility atau CSR. Di samping CSR, tanggung jawab sosial lainnya yang sudah diatur dalam rancangan peraturan daerah ini berupa: A. Pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual atau HKI. B. Penyertaan modal ventura dan pasar modal. C. Hibah, bantuan pemerintah dan hibah luar negeri. D. Dana bergulir. E. Dana riset dan pendidikan. Serta F. Dana subsidi bunga. Terhadap pandangan fraksi bahwa regulasi yang sedang dibahas ini akan mengatur kehadiran dan keberadaan semua pemangku kepentingan untuk mengembangkan ekonomi kreatif sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang strategi di NTT sebagai new tourism territory, sehingga pemerintah daerah dan DPRD agar membahas dengan lebih intensif untuk mendapat kesepakatan dan penetapan menjadi peraturan daerah. Pemerintah sependapat dan menjadi perhatian bersama DPRD
dalam pembahasan selanjutnya sesuai mekanisme persidangan. 2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menyatakan menerangkan peraturan daerah ini untuk dibahas sesuai mekanisme persidangan. Terhadap pandangan fraksi bahwa raperda ini tentunya telah dilakukan kajian komprehensif menurut mekanisme pembentukan produk hukum daerah dan berlaku dua syarat sesuai dengan kewenangan dan mengakomodir kearifan lokal serta telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif dan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang rencana ilmu pengembangan ekonomi kreatif nasional tahun 2018-2025. Pemerintah menyampaikan terima kasih. Terhadap pandangan fraksi bahwa perlu ditetapkan definisi yang jelas, lugas dan pasti atas prosesi ekonomi kreatif atas kewenangan atribusi dari penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang ekonomi kreatif. Pemerintah sependapat dan menjadi perhatian dalam pembahasan selanjutnya bersama komisi maupun Raperda DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menyadari bahwa perkembangan ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat NTT yang terwujud dalam 16 subsektor ekonomi kreatif. Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan dan meningkatkan ekosistem ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional sebagai kekuatan modal manusia dan human capital yang memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terhadap pandangan fraksi bahwa sebagaimana lazimnya perumusan bahasa hukum dalam raperda yang diajukan harus lugas dan pasti bercorak hemat, objektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten dan memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat menjadi perhatian pemerintah. Terhadap pemerintah, permintaan fraksi, terhadap permintaan fraksi agar pemerintah memberikan penjelasan atau keterangan mengenai apa saja ekonomi kreatif dan memberikan data keadaan kategori yang dinamakan ekonomi kreatif di masing-masing kabupaten dan kota dan Nusa Tenggara Timur, dapat disampaikan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi di 16 subsektor ekonomi kreatif yang berjumlah 86.928 pelaku usaha yang tersebar di 22 kabupaten kota dan didominasi subsektor kuliner sebanyak 56.173, pelaku usaha atau 64,62%, fashion sebanyak 15.621, pelaku usaha atau 16,08% dan subsektor pria sebanyak 11.066 pelaku usaha atau 12,73%. Terhadap pandangan fraksi bahwa pembentukan produk hukum daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien, pemerintah sependapat berkaitan dengan gugus tugas dan khawatirkan akan memperpanjang birokratisasi. Dapat dijelaskan bahwa gugus tugas ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional merupakan lembaga non-struktural yang bersifat koordinatif dan bekerja kolaboratif atau pentahelix untuk membantu pemerintah mewujudkan upaya pengembangan ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional secara berdaya guna dan berhasil guna yang tidak akan memperpanjang birokratisasi dan diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengadvokasi mulai dari aspek perencanaan sampai dengan pengembangan ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional di daerah. Ketiga, fraksi Partai Nasdem. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan fraksi Partai Nasional Demokrat yang menyatakan menerima rancangan peraturan daerah ini untuk dibahas sesuai mekanisme persidangan. Terhadap pandangan fraksi terkait bahwa banyak potensi alam maupun secara dan budaya yang belum semuanya dikembangkan secara baik, sistematis dan terarah dalam bingkai pemberdayaan masyarakat, dapat dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif dan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang rencana ilmu pengembangan ekonomi kreatif nasional tahun 2018-2025 adalah wujud konkret dari kerangka kebijakan itu dalam regulasi yang terstruktur, sekaligus memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengembangkan sesuai potensi lokal daerah. Pemerintah sependapat dan berkomitmen untuk mengembangkan potensi tersebut secara optimal sebagai upaya pemberdayaan masyarakat demi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan kewenangan konkuren di bidang pariwisata
dan ekonomi kreatif, antara lain berkaitan dengan pendataan dan perencanaan serta sistem informasi ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional. Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional, kerjasama dan pemberian penghargaan, dan dalam pelaksananya pemerintah akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, dan lintas sektor sehingga pelaksanaan menjadi sinkron dan tidak tumpang tindih. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dan apresiasi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang menerima rancangan peraturan daerah yang dibahas sesuai mekanisme persidangan. Terhadap pandangan fraksi dalam hal pemaparan ekonomi kreatif di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah perlu membentuk badan layanan umum daerah sesuai ketentuan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Hal ini menjadi perhatian pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada pelaku ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional dan akan dimasukkan ke dalam rencana induk pengembangan ekonomi kreatif sesuai ketentuan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Disampaikan bahwa pemerintah telah mengintegrasikan program pengembangan ekonomi kreatif dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga pembiayaan pengembangan ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional dapat tersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada fraksi yang telah mengingatkan pemerintah betapa pentingnya untuk melindungi hak cipta berbagai suku dan hak cipta ekonomi kreatif masyarakat Nusa Tenggara Timur sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dapat disampaikan bahwa sampai dengan saat ini pemerintah telah melakukan upaya perlindungan atas hak kekayaan intelektual baik personal maupun komunal antara lain HKI personal berupa merek sebanyak 693, cipta sebanyak 1.665 dan paten sebanyak 98 serta HKI komunal berupa indikasi geografis berjumlah 13, karya tenun dan kopi dan ekspresi budaya tradisional berjumlah 57, diantaranya sasando, antara lain sasando dan tarian tradisional. Dapat disampaikan bahwa pemerintah telah melakukan upaya pemasarakatan hak cipta melalui berbagai kebijakan dan program diantaranya melakukan kerjasama dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT dalam penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi hak kekayaan intelektual. Berkaitan dengan pemanfaatan gedung NTT Fair, dapat disampaikan bahwa penanganan terhadap gedung NTT Fair adalah akan dilakukan pembangunan lanjutan untuk dimanfaatkan sebagai badan riset dan inovasi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terhadap timbunan sampah yang dibuang secara bebas oleh masyarakat pada dua jalur di sekitar gedung NTT Fair dan penataan wilayah dimaksud, pemerintah akan segera berkoordinasi dengan pemerintah Kota Kupang guna pengaturan penanganan sampah serta penataan di lokasi tersebut. 5. Fraksi Partai Hati Nurani Raya. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan fraksi Partai Hati Nurani Raya yang menyatakan menerima rancangan peraturan daerah yang dibahas sesuai mekanisme persidangan. Terhadap permintaan fraksi agar Raperda ini seirama dan sejalan dengan Perda Literasi dan Perda Kemajuan Kebudayaan yang merupakan usul prakarsa DPRD menjadi perhatian pemerintah dalam pembentukan Raperda dimaksud bersama Dewan yang terhormat. Berkaitan dengan perlu adanya teknologi informasi dan komunikasi yang memadai dan dapat menjangkau seluruh wilayah agar implementasi dari Perda ini dan nantinya dapat menjangkau seluruh masyarakat tinggal pelosok dan tidak hanya sebatas kota saja menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah sependapat dengan fraksi agar nantinya implementasi Perda ini benar-benar ditata dan memiliki fokus dan memiliki lokus yang bagus dan menjadi pusat kuliner khas NTT dan tidak bertebaran di sana sini bahkan di fasilitasi umum dan terkesan tidak tertata dan membuat kumuh seperti jalan utama ke lokasi yang tidak tepat peruntukan dan dapat mengganggu lalu lintas atau aktivitas masyarakat lainnya. Pemerintah sependapat dengan fraksi bahwa Raperda ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka menaikkan PAD melalui kontribusi wirausahawan baru dalam membangun daerah NTT menuju kesejahteraan bersama. Terhadap pandangan fraksi bahwa pemerintah juga perlu berkoordinasi dengan kabupaten kota untuk memiliki payung hukum yang memberikan perlindungan dan pengembangan usaha kecil dan menengah sebagai landasan dasar pengembangan ekonomi kreatif di NTT. Pemerintah sependapat dan akan melakukan koordinasi yang efektif dengan pemerintah kabupaten kota untuk bersama-sama secara sinergis dan kolaborasi untuk dapat melahirkan kebijakan di kabupaten kota dalam upaya
Nasional tahun 2018-2025. Pemerintah sependapat dan akan memberi perhatian serius bagi upaya pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui A. Tumbuh kembang kreativitas sumber daya manusia. B. Pelatihan pembimbingan dan pendampingan kemampuan teknis dan manajerial pelaku ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional. C. Dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha. Dan D. Standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional. Terhadap pandangan fraksi bahwa saat ini kita sudah masuk pada jangka waktu tahap 2 2020-2025 dari rencana induk pembangunan ekonomi kreatif nasional menjadi perhatian pemerintah dalam pembentukan tapera ini. Selanjutnya pemerintah akan merumuskan rencana aksi daerah sebagai tindak lanjut rencana induk pengembangan ekonomi kreatif nasional tahun 2018-2025 dan terintegrasi dengan pengembangan pembangunan daerah. Pemerintah sepakat dengan fraksi bahwa kehadiran regulasi daerah ini nanti dapat melibatkan secara aktif wirausaha muda serta menjadi sarana dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi kreatif bagi UMKM di Nusa Tenggara Timur serta memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas masyarakat NTT berbasis warisan budaya timur pengetahuan dan teknologi. 7. Fraksi Partai Amanat Nasional. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan fraksi Partai Amanat Nasional yang menyatakan menerima rancangan peraturan daerah ini untuk dibahas sesuai mekanisme persidangan. Pemerintah sepakat dengan fraksi bahwa kolaborasi antara cendekiawan bisnis dan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional bisa berjalan selaras, efisien, dan tidak saling tumpang tindih. Pemerintah sepakat bahwa salah satu tujuan dari pembentukan raperda ini adalah menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya di daerah serta sumber daya ekonomi lokal. Berkaitan dengan optimalisasi balai latihan kerja, dapat disampaikan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan semua potensi infrastruktur pendukung termasuk balai latihan kerja di daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional. Demikian pula berkaitan dengan eksistensi penyelenggaraan ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional. Raperda ini adalah salah satu legal formal untuk suatu kepastian hukum. Roadmap dan rencana aksi daerah dalam master plan pengembangan ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional menjadi perhatian pemerintah. 8. Fraksi Partai Perindo. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan fraksi Partai Persatuan Indonesia yang menyatakan menerima rancangan peraturan daerah ini untuk dibahas sesuai mekanisme persidangan. Pemerintah sepakat dengan fraksi bahwa upaya pengembangan ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional akan melahirkan wirausaha baru yang memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada peningkatan PAD. Pemerintah akan menyesuaikan berkaitan dengan judul mengingat dan akan tunggu pemerintah sependapat dengan fraksi dan menjadi perhatian pemerintah dalam tahapan pembahasan selanjutnya. Uraian tentang landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis akan disampaikan dalam nota penjelasan akademik yang akan disampaikan kemudian. Terhadap catatan fraksi terkait permasalahan jaringan internet dan tanggung jawab pemerintah dalam memfasilitasi pengembangan infrastruktur energi listrik di daerah yang masih menjadi masalah yang sangat serius menjadi perhatian pemerintah dalam implementasi perda ini setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah. 9. Fraksi Demokrasi Solidaritas Pembangunan. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan fraksi Demokrasi Solidaritas Pembangunan yang menyatakan menerima rancangan peraturan daerah untuk dibahas sesuai mekanisme persidangan. Pemerintah sependapat dengan fraksi bahwa ekonomi kreatif memiliki arti penting dan kedudukannya strategis yang dapat menopang ketahanan ekonomi masyarakat serta dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan inovasi, kreativitas, dan daya saing serta menciptakan lapangan kerja dengan memajukan pembangunan perekonomian dan menciptakan masyarakat yang adil dan mampu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah sependapat dengan fraksi bahwa untuk mengoptimalkan sumber daya manusia ekonomi kreatif diperlukan pengolahan potensi secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan. Terhadap pendapat fraksi bahwa rancangan peraturan daerah ini nantinya diharapkan bukan hanya suatu gambaran umum tentang potensi ekonomi kreatif sebagai peluang dalam pertumbuhan ekonomi, namun lebih spesifik pada bentuk kegiatan yang perlu diperhatikan pemerintah terhadap daerah. Pemerintah
sependapat dan berkomitmen mendorong pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional dalam menciptakan wirausaha baru untuk menciptakan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Disampaikan bahwa pembentukan rancangan peraturan daerah selain untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2018 yang mendelegasikan pengaturan penyelenggaraan rencana induk pengembangan ekonomi kreatif nasional di daerah yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Kehadiran perda ini juga untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan terhadap pengembangan ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional serta melaksanakan kewenangan pemerintah daerah, sehingga implementasi perda ini diharapkan dapat tetap dilaksanakan kalau rencana induk pengembangan ekonomi kreatif nasional berakhir pada tahun 2025 dan diharapkan substansi dari perda ini masih selaras dengan rencana induk pengembangan ekonomi kreatif nasional periode selanjutnya. Disampaikan bahwa pemerintah berkomitmen terus mendorong pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional dengan menciptakan wirausaha baru untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan, dan pemerintah terus mendorong kemitraan antara pelaku ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional dengan industri pariwisata dalam rangka pemanfaatan produk lokal di industri masing-masing serta meningkatkan kapasitas dan kualitas produk untuk bisa bersaing di tataran regional, nasional, bahkan internasional. Demikian pula pemerintah tetap berkomitmen lewat kerja kolaboratif melakukan upaya fasilitasi dan pelindungan terhadap hak kekayaan intelektual, produk ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional, baik yang bersifat personal, cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu, maupun komunal, indikasi geografis, ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan sumber daya teknik. Pemerintah berkomitmen sebagaimana yang telah diatur dalam perda ini untuk melakukan upaya pendataan, identifikasi, dan inventarisasi potensi ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional, termasuk melakukan upaya-upaya diversifikasi produk yang berbasiskan energi baru terbarukan. Paripurna Dewan Terhormat, demikianlah tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi Dewan Terhormat atas pengajuan rancangan peraturan daerah dimaksud. Hal-hal yang masih memerlukan penjelasan lebih teknis dan lebih mendalam akan disampaikan pada diskusi-diskusi selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kiranya Tuhan Maha Kuasa senantiasa membimbing dan memberkati segala kebersamaan karya dan bakti kita dalam membangun Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Budiru Laiskoda. Dibaca. Sebelum menutup rapat ini, perlu disampaikan bahwa pada hari ini setelah rapat paripurna akan dilaksanakan rapat badan musyawarah dengan agenda pembahasan dan penetapan jadwal kegiatan DPRD bulan Juli tahun 2023. Akhirnya dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, maka dengan ini rapat paripurna ke-8 masa persidangan 3 tahun sidang 2022-2023 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur saya nyatakan ditutup dengan resmi. Halo. Salve.